saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan, ini adalah perdana kita ibadah online bersama di GBI Tegalur. Oleh karena itu, siapkan hati kita Bapak Ibu, yuk kita mulai menyembah Tuhan pagi ini. Kita undang hadirat Tuhan untuk dapat menguasai kita, melingkupi kita, membawa kita masuk lebih ke dalam hadirat-Nya. Mari Bapak Ibu bisa buka hati kita, siapkan hati kita, mulai berkata-kata, mulai menyembah Tuhan, mulai bilang terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus, Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, haleluya.
dan Engkau bertata di atas setiap pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Yuk kita akan naikkan pujian ini Bapak Ibu. Mungkin pujian ini sudah cukup lama. Kita mau bernyanyi Ku Mau di Sana. Itulah kekuatanmu.
kita layak untuk menerima mengambil bagian dalam perjamuan kudus tersebut. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Salam yang beserta kami ya Tuhan. Kami mau berseru Tuhan dan kami mau berseru kepadamu ya Yesus. Oh, Bapa
sebentar lagi Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan yang diberitakan oleh hamba-Mu Tuhan, Pak Binto ya Tuhan, biarlah boleh menguatkan setiap kami Tuhan, biarlah boleh menegur setiap kami Tuhan, biar boleh mengingatkan setiap kami Tuhan. Di saat Tuhan situasi dunia sedang tidak menentu ya Tuhan, biarlah firman ini selalu menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan, silakan siapkan hati kita. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus
adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara dikasihi Tuhan. Mari kita belajar pagi hari ini mengenai pelajaran dari Sang Pencipta. Lesson from the Creator. Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam segala sesuatu ada keterlibatan atau campur tangan Allah di dalamnya. Keterlibatan Allah merupakan salah satu caranya untuk membangun atau menginisiasi komunikasi dengan manusia. Ibrani pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa Allah berbicara dengan manusia lewat berbagai macam cara. Allah bisa berbicara kepada Abraham lewat bintang-bintang di langit. Hal itu dicatat di dalam Kejadian pasal 15 ayat 5. Juga di dalam Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai 7 dikatakan Allah berbicara kepada manusia lewat alam semesta. Faktanya adalah ketika dalam keadaan yang baik-baik saja, manusia cenderung untuk asik dengan dirinya sendiri dan tidak memberikan kesempatan bagi Allah untuk berbicara kepadanya. Baru ketika keadaan menjadi begitu buruk, manusia mulai tersentak dan mulai berseru-seru kepada Tuhan. Allah memakai keadaan yang buruk yang diizinkan terjadi atas manusia untuk mengajak manusia agar manusia berhenti sejenak, mengamati, mengintrospeksi diri, menemukan apa yang salah yang selama ini dan menuntunnya pada jalan yang benar. Tentu saja ini akan mendatangkan kebaikan bagi manusia itu sendiri. Terkadang ia tidak secara terang-terangan berbicara tentang apa yang dia maui, malahan meminta kita untuk pergi mengamati sesuatu. Dia sedang mengajar kita dalam apa yang kita amati tersebut. Yeremia pernah disuruh Allah pergi ke tukang periuk untuk mengamati bagaimana tukang periuk itu bekerja. Ketika Yeremia taat akan perintah itu, di sanalah Allah memberikan pengertian-pengertian tentang apa yang ia kehendaki. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 17, saudara bisa memeriksanya secara lengkap di rumah. Wawasan Yeremia tentang sifat-sifat Allah ditambahkan sejak itu. Bahwa ketika Allah meremukkan, sesungguhnya ia sedang mengerjakan bejana yang lebih sempurna. Bukankah ini yang disebut mendatangkan kebaikan bagi kita? Lihatlah bagaimana Allah bekerja dalam hidup Yusuf. Saat Yusuf mengalami kepahitan demi kepahitan dalam hidupnya, ia tidak mengerti mengapa semuanya itu terjadi dalam hidupnya. Namun karena ia tetap taat dan setia kepada Allahnya, pada akhirnya tabir kehidupannya disingkapkan, sehingga akhirnya ia dapat berkata kepada saudara-saudaranya,
Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tangan Allah bekerja merangkaikan potongan-potongan pasal kehidupan manusia untuk menghasilkan suatu gambar yang indah dari kehidupannya. Potongan-potongan pasal itulah yang tidak kita mengerti sebelum menjadi suatu rangkaian keseluruhan dari suatu gambar yang ada di pikiran Allah. Roma pasal 8 ayat 28 yang kita baca di awal tadi mengatakan bahwa syarat untuk menerima kebaikan yang didatangkan Allah dalam pekerjaannya atas segala sesuatu adalah mengasihi Dia. Kasih akan Allah tidak dapat dipisahkan dari ketaatan kepadanya. Yohanes pasal 14 ayat 15 berkata, barang siapa mengasihi Allah, ia akan mentaati seluruh perintahnya. Ketika Allah memakai keadaan ini untuk melockdown kita, pikirkanlah dari sisi lain sebagai ajakannya untuk masuk dalam satu kontemplasi, perenungan yang dalam, guna mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga yang sedang Allah ajarkan kepada kita di balik keadaan yang kita alami sekarang. Maranatha, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, mari sekarang kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur. Saudara, kalau tidak ada roti dan anggur, saudara bisa pakai biskuit atau biskuit dengan sirup atau dengan teh. Sebab perjamuan kudus adalah suatu perintah dari Tuhan untuk mengingat kematiannya. Pada malam sebelum ia diserahkan, ia menyempatkan diri untuk meluangkan waktu makan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikannya. Bahwa Tuhan Yesus baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, bahwa Engkau memberikan perlindungan, pemeliharaan yang sempurna atas hidup kami. Kasih-Mu tiada tara. Engkau senantiasa mengajar kami. Engkau senantiasa mendidik kami di dalam kebenaran-Mu. Engkau mendatangkan kebaikan bagi kami. Di dalam pikiran-Mu selalu ada rancangan-rancangan buat kebaikan kami. Berikan kepada kami ketekunan, kesetiaan, dan ketaatan, supaya kami mengalami seluruh janji Tuhan.
ketika kami hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Engkau memberkati kekasih-kekasih-Mu yang berada di rumah saat ini, sedang melakukan ibadah online dan juga sedang melakukan perjamuan kudus ini. Berkat pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu nyata di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita ke atas dan siapkan hati untuk terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sejahtera sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sampai selama-lamanya. Mari yang semua yang percaya kita katakan amin.